dibuka, silahkan dibuka ya kameranya, biar saya tidak lupa nih mahasiswa saya itu mana saja, seperti itu. Oke, pada pertemuan ini, pada pertemuan keberapa ini ya, Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis tes ya, bentuknya seperti apa ya, biar adik-adik memahami ya. Harusnya ini adalah mata kuliah yang praktek ya, makanya Ibu ini sampai bingung ini bagaimana nih, karena adik-adik ini harus bisa menganalisis, kemudian harus bisa menginterpretasi. Biasanya yang dilakukan adalah pada pertemuan ini adik-adik akan mendapatkan berbagai jenis tes. Jadi Ibu akan memberikan tesnya dari mulai intelijensi, kepribadian, bakat minat ya. Kemudian nanti adik-adik itu mengerjakan. Nah, hasil dari pekerjaan adik-adik itu nanti akan adik-adik hitung dari mulai IQ, kepribadian, bakat minat ya, kemudian mekanik, apalagi ya karir dan lain sebagainya. Setelah itu, adik-adik kita akan menginterpretasi langsung hasil dari tes atau hasil dari psikotes adik-adik. Jadi nanti adik-adik akan menginterpretasi IQ, kepribadian, bakat minat, dan lain-lain. Sehingga nanti ujiannya itu adalah adik-adik ini bisa menginterpretasi. Tapi Ibu juga masih bingung ini ya, bagaimana supaya adik-adik ini bisa bisa mengerjakan, bisa menginterpretasi, menghitung juga menginterpretasi ya. Sebetulnya ini mata kuliah yang menarik ya, karena nanti kita adik-adik ini akan ya mengerjakan tes-tes tersebut gitu. Tapi tidak apa-apalah ya, ini kita dikarenakan keterbatasan yang ada. Jadi pada pertemuan ini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk atau jenis-jenis itu wujudnya tes itu seperti apa, tes-tes yang kita pelajari selama ini. Adik-adik juga sudah membaca ya, saya yakin. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tes ya. Mohon tatap layar. Ya, saya karena juga tidak bisa men-share file ya, karena tes-tes ini tidak difilekan ya. Ini kan bersifat rahasia sebetulnya ya. Yang pertama ini adalah mana kamera ya? Nanti kita akan melihat tes minat ya. Jadi adik-adik harus ingat bahwa satu tes misalkan ya, tes intelijensi itu tidak hanya memiliki satu bentuk ya, itu berbagai macam bentuk ya. Artinya itu tergantung teori yang digunakan, itu tergantung instrumen yang digunakan ya. Cuma nanti saya akan perlihatkan yang digunakan di UNES itu yang mana ya. Ada ini, nanti saya akan perlihatkan terkait tes minat. Kemudian ini adalah tes kemampuan mekanik. Biasanya ini digunakan untuk anak-anak yang seleksi SMK misalkan ya, untuk mengetahui kemampuan mekaniknya. Kemudian ada juga tes relasi ruang ya, untuk mengetahui seberapa bagus kemampuan relasi ruang adik-adik. Mungkin ini biasanya ya anak-anak SMK juga ya, atau misalkan untuk relasi ruang itu kan hubungannya dengan dengan seperti arsitek ya, tata kota, tata ruang ya, untuk mengetahui keterampilan itu. Kemudian untuk selanjutnya ini tes berpikir abstrak ya. Jadi tes berpikir abstrak ya. Selanjutnya adalah ini adalah tes intelijensi ya, yang saya pegang itu adalah CFIT, Culture Fair Intelligence Test ya. Tetapi mungkin banyak lembaga-lembaga psikologi atau universitas-universitas yang menggunakan bentuk tes intelijensi yang berbeda. Seperti kalau saya dulu di UPI itu menggunakannya APM ya.
APM itu singkatan apa ya? Saya lupa ya. Cuman di sini di lab kita menggunakan CFIT, Culture Fair Intelligence Test, ya. Kemudian ini adalah tes kepribadian, ya, EPPS, ya. Ada yang pernah mengerjakan ini sebanyak 225 butir, sampai sengklek mengerjakan, ya. Jadi nanti kita lihat petunjuknya seperti apa, kemudian cara mengerjakannya seperti apa, ya. Ini EPPS ini adalah Edward Personal Preference Schedule, yakni untuk mengetahui kepribadian, ya. Ada juga ini tes minat jabatan. Jadi untuk kita itu sebetulnya cocok ke bagian apa, ya? Misalkan apakah outdoor, ataukah misalkan kita bagusnya di entrepreneur, apakah kita bagusnya di bagian apa. Ini salah satunya digunakan LITOP, ya, LITOP ini, ya. Tapi banyak lembaga psikologi mungkin yang menggunakan tes yang berbeda. Tetapi intinya sama untuk mengetahui kita itu cocoknya di bagian apa gitu ya untuk berhubungan dengan karir. Ada juga tes kemampuan skolastik, ya. Jadi adik-adik tes-tes itu banyak sekali untuk mengukur seluruh aspek dari diri kita. Jadi, ketika nanti adik-adik menjadi guru BK di lapangan, ya, adik-adik harus tahu dulu tes apa yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Misalkan untuk seleksi masuk, untuk seleksi masuk SMA sekolah adik-adik, misalkan adik-adik butuh tes kepribadian, tes intelijensi, misalkan bakat minat, kepribadian, atau apa misalkannya, itu akan tergantung kebutuhannya, ya. Misalkan kalau yang penjurusan di SMK misalkan, ya, atau penjurusan dimanapun misalkan, ya, dari kelas 2 mau naik ke kelas 3 kan kita penjurusan, ya, atau dari 1 naik ke kelas 2 kayaknya, ya. Itu tes yang dibutuhkan itu apa aja, itu setiap tujuan mesti berbeda. Jadi yang pertama harus dilakukan, tentukan dulu tujuan tes ini untuk apa sih? Untuk seleksi masuk kah? Untuk penjurusan kah? Untuk penempatan mereka di kelas-kelas tertentu kah? Nanti setelah itu adik-adik baru memilih tes apa yang tepat untuk tujuan tersebut. Misalkan untuk seleksi masuk ke SMA, ya, untuk seleksi, ya, PPDB itu penerimaan peserta didik baru, mungkin IQ, bakat minat, apalagi misalkan kepribadian, ya, ataupun dan misalkan pekerjaan atau karir, ya, LITOP boleh-boleh saja. Jadi kita nanti yang harus menentukan. Oleh karena itu, salah satu yang harus kita kuasai sebagai guru BK adalah mengetahui jenis-jenis tes tujuannya untuk apa, ya. Karena nanti di sekolah kita lah orang yang harusnya paling mengerti mengenai jenis tes yang dibutuhkan itu. Ibu juga kan ngajar PPG, ya, mengidentifikasi jenis tes yang digunakan itu adalah tugas guru BK, ya, guru bimbingan dan konseling. Karena jurusan-jurusan lain mana mengerti hal-hal seperti ini, kecuali mungkin jurusan psikologi, ya. Oke, saya akan perkenalkan satu persatu, termasuk instruksinya, termasuk cara menjawabnya, ya. Itu saja dulu untuk pertemuan ini. Yang pertama adalah tes apa dulu, ya? Ini adalah tes CFIT, ya, atau intelijensi, ya. Tes intelijensi, yang namanya tes intelijensi biasanya di mana-mana itu terkait dengan memilih gambar, ya. Jadi memilih gambar yang tepat seperti itu. Jadi nanti penjelasannya itu, ya, contoh pertama, gambar ini, gambar pertama begini, kelihatan nggak sih? Kalau begini nggak, ya? Kelihatan? Kelihatan, Ibu. Oke, ya.
Karena di saya ini remang-remang ya, mudah-mudahan kelihatan. Gambar kedua ini, gambar ketiga ini, gambar keempat begini. Apa gambar keempat ini apa? Nah, adik-adik pernah ya? Ada yang pernah ya? Pernah, Ya. Bu. Nah, ya. Nanti gambar selanjutnya yang mana? Nah, ya. Ini begini sampai ya. Sampai akhir ya, sampai akhir. A, B, C, D. Jadi intinya tiap tes, tiap bagian ini itu ada instruksinya termasuk cara menjawabnya, ya. Sebelum anak-anak mendapatkan ini, harusnya anak-anak itu sudah mengisi lembar jawab, mengisi identitas lembar jawab. Dimulai dari nama, nomor instansi, tanggal testing, tanggal lahir, usia. Usia berapa tahun, berapa bulan. Misalkan Hikmah Eni usianya 18 tahun 5 bulan. Ya. Kenapa harus sedetail itu dalam intelijensi? Karena intelijensi itu kan diukur melalui apa? Usia apa ya? Usia mental dibagi usia kronologis kalau tidak salah ya. Nah, nanti anak-anak itu memilih kotak yang mana dengan menuliskannya di sini ya. Ini di cakra atau di checklist ya, saya lupa lagi ya. Biasanya tes-tes intelijensi itu tidak ada instruksi tertulisnya di buku ya. Jadi dia langsung saja begini. Jadi ini yang mengerti ini siapa testernya atau yang mengetesnya ya. Tetapi kita mengerti kalau cara mengerjakan, oh ini ada kotak-kotak-kotak, ini kosong berarti selanjutnya ini posisi benda ini pada nomor 4 itu di mana. Nah, kita sudah mengerti ya. Ini juga sama ya. Oke, itu tentang tes intelijensi ya. Ini kita paling tidak tahu aja bentuknya seperti ini ya. Yang Ibu pernah tahu itu adalah CFIT dan APM. APM pun sama ya. APM juga sama, dia gambar-gambar, kita harus menebak gambar selanjutnya atau potongan dari gambar tersebut. Nah, kenapa intelijensi itu bentuknya begini ya? Bukan pengetahuan, misalkan siapa presiden kelima, B.J. Habibie, misalkan siapa namanya istrinya Sule, misalkan ya siapa. Bukan begitu, bukan. Karena IQ itu bukan pengetahuan. Nah, IQ itu apa? IQ itu apa sih? Siapa yang bisa menjawab? IQ itu apa, kan sudah belajar, pemirsa. Ayo jawab dulu. Apa IQ? Ayo. Ayo, ini kita sampai asar Ibu tunggu nih ya, kalau nggak tahu IQ. Ya, apa? Iis, apa Iis? Jangan ketawa-ketawa, Iis, jawab Iis, cepet. Ini Bu, IQ itu apa ya? Intelijensi, jadi kecerdasan intelektual dalam bahasa Indonesianya ya Bu. Oke, ada yang lain? Apalagi? Ada yang bisa menjelaskan? Saya mau nyoba, Bu. Boleh, Hikmah. IQ itu kayak satuan nilai untuk mengukur suatu tingkat kecerdasan. Kayaknya ya, Bu. Untuk mengukur suatu tingkat kecerdasan. Terima kasih, Hikmah. Ada yang lain? Ada yang lain? Saya, Bu. Boleh. Andika. IQ itu
kemampuan dalam bernalar atau berpikir, Ya. atau dalam memecahkan masalah. Oke, terima kasih ya Andika. Terima kasih ya, IQ itu kemampuan berpikir, kemampuan nalar, aktivitas kognitif, aktivitas mental. Jadi tidak ada hubungannya dengan pengetahuan. Ya, kenapa? Karena pengetahuan itu dapat dipelajari, sedangkan IQ seharusnya tidak. Ya, oleh karena itu IQ itu IQ itu tidak, pertanyaan-pertanyaan IQ itu tidak berupa pengetahuan. Seperti itu. Terus kenapa bentuknya gambar? Bentuknya gambar itu sebetulnya untuk mengurangi bias. Dalam artian, satu tes itu harus bisa digunakan dari berbagai budaya, dari berbagai suku, dari berbagai daerah di Indonesia ya. Kita berbicara Indonesia karena tes ini kan di Indonesia, mungkin di luar negeri beda lagi. Teman-teman, ketika bukan di kita itu ada Bu bahasa Indonesia yang bahasa nasional. Tapi kan ada di negara kita, mungkin di suku mana yang jauh di sana, di Papua, yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin mereka tidak mengenal bahasa Indonesia. Berarti kalau begitu, tes yang menggunakan bahasa Indonesia berarti IQ tidak bisa digunakan. Betul. Ya. Oleh karena itu dia menggunakan gambar. Karena gambar itu simbol yang harusnya dipahami oleh semua orang. Betul tidak? Betul tidak pemirsa? Betul. Jadi karena tes ini adalah harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Valid itu apa? Dia apa? Ya, artinya bisa apa? Dia memang mengungkap intelijensi, ya, mengungkap apa yang ingin diungkap. Kalau kita menggunakan kata-kata ke bahasa Indonesia contohnya kan, dan mengujikannya tes itu terhadap orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia, berarti tidak valid ya. Betul, dan juga tidak reliable. Oleh karena itu, biasanya saya dimanapun menemukan kalau tes IQ itu berupa gambar. Ya. Tujuannya apa? Agar difahami semua orang. Ya, karena gambar itu simbol yang difahami oleh semua orang. Itu IQ. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita belajar pengkategorian IQ. IQ itu kalau misalkan dapatnya 110 artinya apa ya? Dapatnya 90 artinya apa? Tetapi kalau orang normal, ya orang normal, kita tuh normal loh ya. Dalam artian kita bukan Down syndrome, bukan debil, imbecile, idiot. Kalau tidak salah itu 90 ke atas ya. Apa 80 ke atas gitu ya. Saya nanti cek lagi. 90 misalkan rata-rata 100 sampai 110 di atas rata-rata kalau nggak salah. Kita itu pada rentangan itu. Ya, jadi IQ-nya tidak mungkin kita itu 67. Nih ya, kalau nanti di sekolah itu anak normal, dalam artian dia tidak memiliki keterbelakangan mental. Kemudian hasil IQ-nya cuma di bawah 80, 67. Itu kemungkinan dia cara mengerjakannya tidak betul. Ya, seperti itu. Oke, ini adalah tentang IQ ya. Saya akan bahas sekilas saja. Nanti saya di grup akan kirim materi tentang tes intelijensi ini. Selanjutnya adalah tes kepribadian. EPPS ya. Ini kan sebetulnya tes ini dibuat beberapa puluh tahun lalu mungkin ya. Mungkin teman-teman sekarang banyak menemukan tes-tes online ya tentang kepribadian. Boleh-boleh saja ya, asal valid seperti itu. Tes kepribadian itu bentuknya banyak ya. Contohnya misalkan ada EPPS ya yang saya tahu itu, kemudian ada juga Gordon ya biasanya untuk anak SMP. Ada juga misalkan tes-tes kepribadian apa ya kalau kita masuk kerja atau orang-orang psikologi itu silahkan misalkan Hafiz untuk menggambar sebuah pohon. Nah, dari sana dilihat misalkan kepribadiannya. Itu juga termasuk ya. Jadi banyak sekali bentuknya. Yang banyak kita gunakan diantaranya adalah EPPS ya. EPPS ini, saya nyalain AC dulu ya, panas.
EPPS ini dia ada instruksinya ya. Dia ada dibuka, jadi ketika tes nanti tester atau yang memberikan tes, dan kalau yang di tes itu namanya testi ya. Tester itu akan membacakan panduannya di sini ya. Tester itu akan membacakan seluruh kata-kata yang ada di EPPS. Artinya, intinya di panduan ini, di buku ini dia menjelaskan bahwa ada 2 pernyataan, pilihlah salah satu yang paling sesuai dengan diri Anda ya, dengan cara dicakra seperti itu. Jadi, ini mungkin ada yang udah pernah ya. Contohnya pertanyaan pertama, saya ingin dapat berbuat sekehendak hati saya. Atau B, saya ingin bisa mengatakan bahwa saya telah melakukan dengan baik suatu pekerjaan yang sulit. EPPS itu harus dijawab karena tidak ada jawaban benar dan salah. Jadi ada beberapa tes ya, ada tes yang bentuknya benar salah, artinya ada jawaban benar, ada jawaban salah seperti halnya intelijensi, ada juga yang kita harus memilih. Ya, ini mesti harus dijawab. Kalau ada yang tidak dijawab, biasanya tidak bisa diproses atau diinterpretasi. Seperti itu. Ini ada 225 pernyataan yang harus dipilih, diisi ya. Biasanya waktunya sekitar 45 menit sampai nomor 225 ya. Cara menjawabnya adalah jadi nomor 1 misalkan ini kan ada 1 A di atas, B di bawah. Misalkan nomor 1 Tri Sugiharti memilih A, maka dibulatin yang A. Ini dia nomor 2 ke bawah memilih yang B, dibulatin yang B. Nomor 3 ke bawah yang A, dibulatin yang A, begitu ya. Jadi ini dibulat A atau B. Jadi nomor 1 itu ada pilihan A atau B. EPPS itu mengungkap apa saja sih? Nah, ada di sini berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 15 aspek kepribadian yang diungkap oleh EPPS. Apa saja, Bu? Yang pertama ini autonomi. Autonomi. Jadi dia menilai kemandirian ya. Kemandirian. Kita itu mandiri atau tidak. Yang kedua apa ya? Kok saya lupa. Yang ketiga ini adalah order. Ini untuk mengetahui kita itu termasuk orang yang rapi atau tidak, yang teratur atau tidak. Kalau ibu ini bukan ordernya rendah ya, karena berantakan. Kemudian exhibition ya, exhibition kalau nggak salah. Ini dia tuh mengukur, mengetahui kepribadian Anda itu sukanya exhibit atau tampil ya, atau tidak ya. Kemudian yang kelima, dia itu mengukur achievement, ACH atau need of achievement. Orang yang ingin berprestasi. Kan ada orang yang selalu ingin berprestasi ya, Andika. Jadi di kelas dia selalu tampil, dia selalu ikut perlombaan. Oh, kemungkinan itu need of achievement-nya tinggi, kebutuhan untuk berprestasinya tinggi. Selanjutnya, dia itu mengetahui affiliation, keinginan atau seseorang untuk berafiliasi, untuk bergabung dengan sebuah grup. Jadi ingin bersama kelompok, ingin memiliki genggong, ya, ingin berteman, berkelompok lah, itu namanya need of affiliation ya, keinginan untuk berafiliasi. Ini saya tidak menjelaskan semuanya, lupa ingat ya, tulisannya kecil-kecil. Ini adalah yang selanjutnya saya loncat aja, diantaranya domination ya. Jadi untuk mengetahui siswa itu dominan atau tidak. Ada loh anak-anak yang menunjukkan dominasi tinggi, ketua geng itu di SD. Coba lihat ya, klik atau bukan geng sih namanya, apa ya? Apa sih bahasanya? Klik atau apa ya? Kalau di SD, SMP, SMA, ya kan mereka cenderungan ada geng-gengan ya. Itu lihat pemimpin-pemimpin biasanya yang dominan itu orangnya ya, dengan dominan menguasai. Kita lihat ini dominannya dia tinggi atau tidak. Kemudian dia juga adalah
Abasmen, mengetahui abasmen, kerendahan hati. EPPS ini mengungkap juga. Kemudian banyak ya, ada nurturen. Yang terakhir saja saya ini heteroseksual. Dia itu menunjukkan agresivitas yang maksudnya ketertarikan pada lawan jenis yang tinggi. Kan ada anak SD apa SMP kerjanya tuh gangguin perempuan lawan jenis, ternyata suka, atau misalkan mepet-mepet, nah kemungkinan dia heteroseksualnya tinggi. Ini diungkap di EPPS. Tapi ingat, yang namanya kepribadian itu adalah kecenderungan. Ya, jadi dari 15 ini kita tidak mungkin semuanya tinggi. Ya, hanya akan ada beberapa aspek saja yang tinggi. Tidak mungkin juga semuanya rendah. Kenapa? Karena seseorang itu akan menunjukkan kecenderungan kepribadian tertentu. Ya, misalkan siapa nih? Lala, misalkan Lala itu agresivitasnya tinggi. Agresivitasnya tinggi. Secara logika, kalau orang yang agresifnya tinggi, kemungkinan kerendahan hatinya rendah. Karena dia pengennya itu menganiaya orang saja misalkan. Ya. Kemudian misalkan ya, apa yang berlawanan ini? Ya. Misalkan dominasinya tinggi, misalkan. Dominasi tinggi biasanya diikuti oleh self-afiliasi yang tinggi juga. Karena dia perlu orang dong untuk didominasi. Masa mendominasi diri sendiri kan nggak mungkin. Ya. Makanya biasanya ketua-ketua geng di SD apa SMP, di SMP biasanya dia dominannya tinggi, afiliasinya tinggi, dan agresivitasnya tinggi. Coba itu nanti dilihat coba kepribadiannya. Ya. Karena kepribadian seseorang itu sebetulnya kombinasi dari beberapa aspek. Tapi sekali lagi tidak akan semuanya tinggi, tidak. Ya. Tidak mungkin kan seseorang dalam satu waktu menunjukkan kerendahan hati, tapi pada satu waktu juga dia menunjukkan agresivitas. Dalam artian ada kecenderungan seseorang untuk menunjukkan pribadi tertentu. Nah, ini kepribadian ya. Sampai sini ada kira-kira remang-remang ya. Harusnya ini bertemu langsung biar teman-teman itu mengerjakan ya, biar tahu pertanyaannya, kemudian biar saya pun mudah, tapi tidak apa-apa ya. Oke, ini EPPS, ada pertanyaan? Oke, sebentar lagi habis ya. Kalau habis teman-teman nanti masuk lagi. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tes minat jabatan atau LITOP. Ya. Sama seperti EPPS ya, dia juga ada ininya, ada instruksinya ya. Coba saya bacakan contoh instruksinya begini ya. Tes ini terdiri atas 2 bagian, bagian 1 dan bagian 2. Soal-soal tes ini berupa uraian-uraian singkat tentang berbagai macam-macam pekerjaan. Setiap nomor terdiri atas 2 buah uraian pekerjaan. Tugas Anda ialah memilih salah satu pekerjaan dari setiap nomor, yaitu uraian pekerjaan yang paling Anda senangi. Meskipun pekerjaan-pekerjaan tersebut merupakan cara mencari nafkah, akan tetapi Anda jangan mempertimbangkan berapa gajinya, syarat-syarat sekolahnya, atau bagaimana pendapat orang tentang pekerjaan tersebut. Jadi Anda harus memilih salah satu dari setiap pasangan. Ini seperti mirip EPPS ya. Contoh A1, mengurus anak dan membantu pendidikannya di panti asuhan. F1, berjual beli mobil bekas, sepeda motor, pesawat televisi, atau barang-barang lainnya. Ya. Nah, di sini
Litop ini memiliki penomoran yang agak aneh, dia tidak berurutan. Jadi ada simbol nih ya. Dia A1, F1. Maka ketika nomor 1 Anda menulis A1, maka di sini pun yang dipilih adalah sesuai dengan lambang yang teman-teman pilih. Jadi bukan nomor ya di Litop itu, dia itu di lembar jawabannya tuh A sampai L, A sampai L, A sampai L, A sampai L. A sampai L itu dia tandanya berbeda-beda. 1, 4, plus 10, 17, min 2, 4. Anda jangan pusing dengan angka-angka ini. Tapi pilihlah sesuai dengan simbol yang ada di pertanyaan. Contohnya ini ya. A1, F1. A1 berjualan di kios di pinggir jalan. F1 membungkus barang-barang di toko. Ketika Anda memilih pertanyaan pertama, berarti yang harus ditulis adalah A1. Misalkan, maka di sini pilihlah A1. Susah ya ngebayanginnya ya, soalnya jauh. Ya, tapi ya paling tidak begitulah ya nanti. Saya juga pusing nih menjelaskannya. Jadi ininya, ini Litop ini untuk mengetahui Anda itu apakah bakat minatnya ke bidang pekerjaannya ke entrepreneur, ke apalagi outdoor, ke hal-hal yang berbau mekanik, misalkan hal-hal yang berbau apalagi ya, investigasi dan lain sebagainya. Intinya Litop itu ke sana ya. Kemudian ini ada tes relasi ruang ya. Kok jadi begini, nggak jelas ya, sebentar. Saya virtual background-nya dihapus dulu. Oh, masih ada ya virtual background-nya, biarinlah. Ini adalah tes relasi ruang ya. Relasi ruang ini untuk mengetahui seberapa bagus Anda memahami sebuah ruangan atau searah dan lain sebagainya. Saya itu relasi ruangnya jelek ya. Kenapa? Karena saya tuh tinggal 7 tahun di Bandung, tidak mengerti kalau ke sini itu pakai angkot yang mana. Karena di Bandung itu kan angkotnya banyak ya. Jadi saya tuh sampai lulus pun kalau ke sini apalagi angkot yang harus turun naik, saya tidak mengerti itu nomornya berapa ya. Kemana saja itu arah jalannya saya tidak mengerti. Nah, tes relasi ruang ini dia juga unik ya. Jadi tes relasi ruang ini, aduh ini kok ada ininya ya, ada apa namanya? Backgroundnya. Nah tes relasi ruang itu begini. Jadi misalkan ada satu bentuk nih, ada satu bentuk gambar. Ada satu bentuk gambar begini misalkan ya. Nanti itu setelah dia disusun, dia akan menjadi apa? Nah, jadi kita itu membayangkan dalam pikiran itu, pernah nggak mengikuti tes begini? Ada satu bentuk kubus yang dibuka gitu, kemudian ada gambar merah putihnya. Kalau dia disusun itu akan menjadi bentuk apa? Itu kan kita imajinasi berpikir tuh, ke sini kayaknya ini hitamnya ada di sini, sebelah sini, ini tanda ini di sebelah sini. Nah, itu relasi ruang ya.
Ini juga sama. Dan ibu itu zonk kalau begini ya, karena kayaknya ini pusing banget ya. Tapi ada loh orang-orang yang bisa begini tuh ya. Jadi dia bisa membayangkan kalau sebuah kubus misalkan dibuka, kemudian di sini hitamnya di sini, putihnya di sini, kemudian dia dijadikan kubus, nanti dia bisa memutar 360 derajat atau 180 derajat. Jadi hitamnya di mana, putihnya di mana. Nah, itu adalah salah satu contoh tes relasi ruang untuk mengetahui seberapa bagus Testi memiliki pemahaman terhadap satu ruangan, satu wilayah, dan lain sebagainya. Biasanya orang-orang anak-anak arsitektur mungkin, teknik sipil mungkin, yang pokoknya yang berhubungan dengan interior, apalah yang berhubungan dengan memahami, oh ini bagusnya di sini bentuknya begini, dibeginikan. Nah, itu hubungannya dengan relasi ruang, ya. Jadi kalau misalkan nanti Anda di BK untuk seleksi tidak membutuhkan tes relasi ruang, ya tidak usah digunakan. Tapi kalau misalkan mau nih SMK misalkan ya, yang penjurusan ke bagian apa itu yang hubungannya dengan relasi ruang, Anda membutuhkan ini silahkan ke biro psikologi atau yang memberikan tesnya disampaikan bahwa saya membutuhkan tes relasi ruang karena ada jurusan arsitektur misalnya, seperti itu ya. Oke, ini mau habis ya, saya tutup dulu, nanti kita masuk lagi.